Shalom, selamat sore Ibu-Ibu yang terkasih. Selamat berkumpul kembali dalam ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum ibadah mulai, bentar saya share dulu tata ibadah kita hari ini. Selama ibadah, Ibu-Ibu kalau mau jalan-jalan, mendingan kameranya dimatikan dulu ya, supaya tidak kelihatan Ibu-Ibu sedang beraktivitas. Oke. Ibu-Ibu yang terkasih, mari kita saat teduh sebelum kita mulai ibadah kita pada sore ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami datang bersyukur kepadamu ya Allah, Bapa yang baik. Bapa yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Kami boleh tinggalkan segala kesibukan kami dan kami boleh datang dalam hadirat-Mu pada sore ini. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya ibadah yang kami lakukan pada sore ini Tuhan, Kamu berkati, menolong kami ketika kami datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah kami benar-benar sungguh-sungguh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Berkati setiap audio yang kami gunakan di rumah kami masing-masing. Biarlah semua alat yang kami gunakan ini, baik internet, laptop, handphone, kami bisa gunakan itu dengan baik yang bisa membantu kami untuk beribadah kepadamu Tuhan pada sore ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita mau bersyukur, kita mau datang pada sore hari ini untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita bawa syukur kita karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, ya begitu luar biasa dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Kita diberikan kesehatan sampai hari ini di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini. Itu bukan karena kuat dan hebatnya kita, tapi semua karena anugerah Tuhan bagi kita. Karena itu mari kita datang naikkan syukur kita kepada Tuhan. Dalam pujian kita mau katakan, kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukur dan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Sekali lagi kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kita mau lanjut naikkan pujian yang kedua. Kita mau katakan bahwa benar Tuhan, Engkau Bapa kami yang sungguh baik, kasih-Mu melimpah di dalam hidupku. Nah itu aku datang hari ini untuk bersyukur. Engkau sungguh baik.
bersyukur buat hari yang Kau beri. Naikkan syukur buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat menolong-Mu. Besar setiamu di sepanjang Besar setiamu di sepanjang hidupku. besar setiamu di sepanjang hidupku. Suaranya belum buka, Yus. Bapak yang baik, terima kasih seperti pujian kami tadi bahwa kami datang kepadamu membawa syukur kami pada sore hari ini. Terima kasih Bapak untuk kasih setia, kebaikan, anugerah yang luar biasa yang kami rasakan sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Karena itu Bapak di sore hari ini Tuhan, dalam ibadah PW GKO Bintaro Jaya, kami datang untuk bersyukur kepada Tuhan. Kami datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami datang untuk saling mendoakan. Kami datang untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan, lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan di sore ini. Tolong kami Tuhan, supaya ibadah yang kami lakukan pada sore ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang kami puji dan kami sembah. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam ruang kesaksian pada sore hari ini. Bagi ibu yang mau bersaksi, dipersilakan. Namun sebelumnya kita mau angkat pujian. Ini kita mau katakan syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu yang penuh. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sang teman. Sekali lagi syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sang teman. Dipersilakan bagi ibu-ibu yang mau menyaksikan kasih Tuhan pada sore hari ini. Ruang kesaksian dibuka bagi ibu-ibu yang mau bersaksi pada sore ini. Dipersilakan. Silakan yang mau bersaksi. Aku ya. Oke, Bu Ketua, silakan. Shalom. Shalom. Kemarin sore kakakku cari-cari aku. Cuman kemarin aku sibuk sekali.
Jadi kira-kira jam 6 dia telepon lagi. Dia seperti nadanya seperti orang kebingungan. Aku tanya, kenapa Nit? Ada apa? Peri rapid test reaktif. Puskesmas bilang, puskesmas tulis di surat itu COVID. Cuman yang gue heran kan, puskesmasnya kok suruh pulang. Loh, gimana? Ditulis peri foto, ditulis COVID. Terus udah jam berapa? Saya juga bingung. Namanya dengar COVID kan bingung. Aku telepon Peri. Terus gimana? Puskesmas suruh swab ke rumah sakit, dibawa rujukan. Tapi rujukannya udah ditulis COVID. Ya udah Jadi malam-malam saya cari obat kumur, betadin, semua udah tutup apotek. Saya kebetulan ada obat Cina, masih ada persiapan. Aku minum, sekali minum 4 kali. Nah sebelum gue sampai, kau taruh di baskom air panas minyak kayu putih, kau tutup kepalamu. Kumur pakai air garam. Itu ya nanti gue bawa makanan. Lo berdoa. Kan kita nggak tahu berdoa. Gue suruh dia berdoa. Berdoa Terus Peri juga nggak pernah gereja. Itu masalahnya. Jadi aku bilang begini aja berdoa. Tuhan tolong aku. Udah titik. Aku bilang gitu. Jadi aku juga ada senewan. Nita lebih senewan lagi. Karena Tasya malam itu balik. Dia sudah 1 minggu di Peri. Dia balik ke Nita. Ditungguin sama suaminya Nita di depan rumah. Nit. Terus dia bilang waktu Tasya sampai balik lo ke sana. Jangan masuk rumah ini. Alamak. Kasihan banget. Udah pokoknya lo habis gue kasih makanan. Lo minum 4 aku punya obat Cina Linhua. Besok pagi jam 6, 4 lagi ya Jangan lupa makan yang banyak. Kalau nggak enak pun yang gue bawa lo telan. Dah. Jadi aku ke rumah Peri ngantar makanan. Saya pakai masker. Dia lagi duduk kayak orang geblek-geblek gitu. Lagi kayak merenung nasibnya gitu. Aku betek daripada. Ini makanan lo. Jangan dekat-dekat gue. Jangan dekat-dekat gue. Nah, terus udah pulang sampai rumah 11:30. Aku mandi, cuci rambut. Pokoknya bersih aku. Jadi baju-bajuku itu aku taruh di kamar mandi belakang. Aku buka semua. Jadi dari dapur ke kamar mandiku aku telanjang. Karena nggak ada baju kan. Saking aku udah senewan juga kan. Udah senewan banget. Udah. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa mohon ampun. Kelakuan lo soalnya 0. Jadi mohon ampun. Dah. Pagi-pagi sebelum jalan berdoa lagi ya. Berdoa. Sama Tasya pergi. Supaya Tasya juga diiniin. Dah. Karena Tasya diusir pulang kan sama suaminya Nita. Jangan masuk rumah. Pagi-pagi aku kan harus ke Tanjung Priok. Jadi jam 8 aku tanya. Peri udah bilang, Len bersih, negatif. Alamak, aku rasanya, Tuhan terima kasih. Sepanjang jalan aku Tuhan, tolong Peri, Tuhan, tolong Peri. Tapi puji Tuhan, Len gua nggak apa-apa. Oke lo nggak apa-apa, tetap lo dianggap punya indikasi. Jadi hati-hati, jangan dekat-dekat, jaga jarak, makan jangan pelit-pelit soal makan, imun yang kuat. Puji Tuhan, aku sama Nita aduh Nit, ya puji Tuhan gitu. Aku telepon juga Bu Inen, doain ya. Jadi aku teleponin pada doain. Biar gimana adik kita kan, orang lain aja kita doain, masa adik kita enggak.
Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Gue bilang, Per, berarti Tuhan punya rencana sama lo. Jadi oke ya, jangan aneh-aneh. Gitu kalau udah baik. Waktu belum baik, aduh. Sekarang udah baik, aduh gue capek deh. Gue bilang, lo ya begitu. Tapi aku bersyukur bahwa Tuhan itu baik gitu. Aku wanti-wanti dalam Peri. Per, Tuhan punya rencana. Jangan bercanda lo ya. Tuhan punya rencana. Nita juga bilang, Per, baik-baik lo ya. Per, baik-baik. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Aduh, aku bersyukur sekali. Paling tidak, namanya kita kakak beradik ya. Kalau ada apa-apa di luar COVID juga kita bingung. Walaupun apa namanya kakak adik itu kita tetap piara. Mau musuhan, mau enggak. Tetap namanya kita kakak adik. Jadi terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikanmu untuk Peri. Terima kasih. Shalom. Terima kasih Bu Ketua untuk kesaksiannya. Nanti kita doakan juga terus ya Bung Peri supaya tetap sehat terus ya, Tan. Ada lagi ibu-ibu yang mau bersaksi pada sore hari ini, dipersilakan. Saya deh. Iya Kak, silakan Kak. Iya, shalom ibu-ibu. Shalom. Masih nggak jauh-jauh dari COVID. Jadi minggu lalu kan saya kan ke dokter gigi kan. Kalau ke dokter gigi itu kan mesti dicek, mesti di rapid, tapi rapid yang ambil darah itu nggak bisa rapid yang alat itu. Jadi karena disuruh itu ya saya pergi pergi ambil darah di BSD, terus habis itu besok baru jadi katanya gitu. Ya apapun yang dikerjakan pasti kita berdoa Tuhan mudah-mudahan indah ya gitu. Padahal walaupun sehat-sehat ada kekhawatiran juga. Manusia biasa, saya selalu manusia biasa, biar memang tetap ada takut-takut kan. Nah waktu mau ambil besoknya mau diambil itu hasil, kan karena setir sendiri toh, habis ambil hasil, biasa kan kalau ke lab itu ada hasil langsung buka kan penasaran, apa ini isinya? Ini takut. Mau dibuka. Aduh, nggak mau setir, nanti nggak konsen, lepas dulu. Nggak mau dibuka gitu loh. Sepanjang jalan dari BSD sampai ke Bintaro, berdoa terus. Ya ampun, doa nggak ada amin-amin gitu. Betul. Sampai di rumah, masih di garasi, terus langsung buka pas lihat, wah, puji Tuhan. Aduh, walaupun udah ada rasa kekhawatiran. Jadi saya mau menyaksikan bahwa ya walaupun saya nggak tahu yang lainnya, walaupun kita udah berdoa, kita udah kan harusnya kan kalau berdoa percaya kan, karena kan pasti Tuhan kabulkan. Tapi tetap aja sebagai manusia biasa ada kekhawatiran. Buktinya saya nyetir BSD ke Bintaro, aduh hasilnya gimana ya? Hasilnya gimana gitu, begitu pertanyaan. Tapi ada dua sisi, satu sisi bilang enggak lah, segitu ada dua sisi yang berbicara gitu, begitu gitu. Dan ya puji Tuhan pas saya buka di garasi itu hasilnya ya sudah. Aduh, saya bilang puji Tuhan, saya bilang. Tapi tetap aja saya takut buka waktu di BSD kan. Artinya kan enggak full 100% percaya bahwa itu negatif kan. Jadi saya pikir malamnya saya berdoa lagi, Tuhan ampuni ya. Ketika kita percaya dan kita masih berpikir-pikir begitu, itu berarti kita nggak serahkan hidup kita 100% pada Tuhan. Ya kalau kita percaya itu pasti terjadi, itu aja. Dan saya malam itu saya minta ampun. Saya mengaku bahwa ya itulah ketidakpercayaan yang saya itu kan dengan ya namanya juga manusia biasa kan, nggak begitulah. Mau manusia biasa, mau pendeta, mau semua ya tetap kita harus percaya bahwa kalau hasilnya baik itu ya kita bersyukur. Kalau tidak baik pun kita mesti bersyukur karena itu proses Tuhan gitu. Proses Tuhan membimbing kita untuk naik kelas menjadi lebih baik. Gitu Ibu-ibu. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Kak Grace.
Sehat terus ya Kak. Tante Ivon silakan Tan. Oke, makasih Yusti. Iya Tan. Saya kan udah ikut ya waktu itu. Mungkin pengalaman juga untuk kita belajar dari peristiwa COVID ini. Jadi kalau udah kita rapid terus kita ditentukan reaktif, kita jangan langsung down gitu loh. Itu tuh menunjukkan bahwa itu positif. Gitu. Karena kalau kita ada darah tinggi, ada diabetes, itu pasti akan reaktif katanya susternya. Nah kemarin saya kan ikut webinar dari rumah sakit yang dekat Ayam Atok. Baru saya tahu di situ ada Medika ya, rumah sakit Medika baru. Yang tadinya tempat bulusi pameran kalau nggak salah. Dokternya bilang kalau 14 hari disuruh isolasi mandiri dengan pasiennya itu tidak ada gejala, maksudnya terus dia positif lagi, itu sebenarnya katanya virusnya itu udah nggak ngapa-ngapain, udah sebenarnya udah sembuh, cuma masih positif. Karena kadang-kali 3 kali swab baru katanya negatif. Jadi kalau umpama 14 hari sudah dibilang masih positif lagi, jadi tambah lagi kan 1 minggu mandiri itu loh, isolasi mandiri. Jangan kita tuh pikir masih COVID. Terus tambah lagi 1 minggu lagi, periksa lagi positif, masih COVID. Waduh sampai berapa bulan dia COVID kan kesian. Sebenarnya udah nggak ada. Cuma untuk menjaga lebih fit lagi. Nah, anak saya kan kemarin kan dites, udah 2 minggu masih positif. Terus saya telepon kan ke dia, Mama aku masih positif. Aduh udah nggak apa-apa lah, udah 1 minggu aja lagi tinggal lagi di apartemen gitu. Toh kan nggak apa-apa kan, ada teman-teman yang lain di bawah. Saya bilang itu kita pokoknya tetap berdoa. Nah saya kan udah pernah rapid test, tapi reaktif. Terus di swab negatif, ya udah bersyukur. Nah waktu hari Senin kemarin, saya kan pergi sama adik-adik itu karena saya ulang tahun, jadi diajaklah saya ke Senayan. Pelataran Senayan itu kan saya ramai sekali. Rupanya saya naik tangga udah lama nggak pergi jalan-jalan gitu. Terus saya naik tangga ada berapa trap karena mau cari pemandangan yang ada gedung lah, ada apalah segala. Pas pulang dari sana saya pagi 1 hari nggak bisa bangun. Kaki saya tuh rasa-rasa itu udah kayak apa sakitnya udah kayak apa. Aduh Tuhan, jadi kepikir lagi kan gitu. Tapi aku bilang enggak. Dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Ya itu biasa kayak Ibu G takut kan. Ada perasaan takut itu tetap ada ya. Tapi saya pikir enggak. Sampai hari Senin saya kan pergi Minggu. Senin 1 hari sampai saya izin sama Bu Esther. Bu Esther aku nggak DSS ya. Saya bilang, saya mau berdoa di rumah aja. Pokoknya nggak bisa bangun lah hari Senin itu. Pas hari Selasa, saya habis saat teduh, saya minum biasalah air panas, minum air panas terus pakai kayu putih sedikit gitu. Minum vitamin C semua. Ternyata memang saya cuma lelah. Hari Rabu udah kuat, terus nyuci semua, udah sampai sekarang sehat walafiat gitu. Tuhan terima kasih Tuhan, karena Tuhan itu benar-benar kita tuh memang ternyata udah lansia itu nggak bohong. Jadi saya tuh merasakan banget pas kan ulang tahun 67, lebih itu lagi, lebih rome lagi gitu loh orang Manado bilang. Tapi bersyukur bahwa Tuhan itu kita tetap minta pertolongan Tuhan. Tapi kalau kita nanti umpama ada rasa nggak enak badan terus di rapid terus tahu-taunya dia masih reaktif, itu nggak usah takut karena itu biasanya kalau ada orang-orang tua ada sakit darah tinggi minum obat itu biasanya katanya reaktif gitu dari dokter gitu. Nah kita tuh di lebih lagi dipercaya tuh di saat kita swab itu aja. Kalau kita swab positif ya udah itu positif. Tapi nggak perlu juga ke dokter untuk apa kalau dia nggak ada gejala, hanya isolasi mandiri, makan makanan sehat yaitu makanan sehat, telur, apa semua ada tuh di situ yang kita suka baca ya selalu gitu dan memang sih kita tetap berdoa karena
dengan adanya virus ini memang luar biasa. Kemarin hamba Tuhan dari GKI ada berapa orang tuh minta di pokok doa, terus ada satu yang Pak Pendeta Purboyo yang meninggal kemarin. Tapi itu 69 tahun apa 68 tahun gitu. Itu aja, kita tetap percaya bahwa pandemi ini ada positif, ada negatif. Yang penting kita tetap berdoa. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Tante Fon untuk kesaksiannya. Nanti Tante Esther tetap kita doakan juga Kakak Aca ya, untuk segera pulih dan bisa kembali beraktivitas ya. Amin. Amin. Ya. Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau katakan bahwa bagaikan bejana Tuhan, aku siap dibentuk. Katakan bahwa Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Mari kita mau dibentuk oleh Tuhan lewat firman Tuhan, karena kita percaya hanya firman Tuhan yang bisa mengubah hidup kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai yang mas murni. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Silakan Tante Esther. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, segala puji hormat bagi kemuliaan-Mu. Kembali kami datang ke hadapan hadirat Tuhan yang kudus di sore hari ini. Kami menaikkan puji syukuran terima kasih kalau Tuhan juga telah berkenan mengumpulkan kami semua, sebagian anak-anak-Mu, ibu-ibu PW di GKU Bintaro Jaya, untuk beribadah bersama-sama melalui aplikasi Zoom ini secara online. Tetapi kami tetap bersyukur dan berterima kasih Tuhan, dan tidak mengurangi sukacita kami untuk berkumpul bersama-sama dan beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami juga mohon kiranya Tuhan menyertai ibadah kami ini Tuhan. Tuhan juga menyertai memberkati semua peralatan yang kami pakai Tuhan, sehingga kami boleh beribadah dengan baik Tuhan, dan juga kami semuanya boleh menikmati berkat Tuhan melalui puji-pujian kami, melalui kesaksian kami, dan bahkan kami juga boleh belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan yang baik yang Tuhan sudah berikan pada kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan juga berikan pada kami semua. Sehingga pada sore ini kami boleh berkumpul bersama-sama.
Terima kasih banyak Tuhan telah menyertai kami dari pagi sampai dengan saat ini Tuhan. Atas segala apa yang kami boleh kerjakan, aktivitas kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dan sore hari ini Tuhan kami boleh duduk bersama-sama untuk mendengar dan memuji Engkau, mendengar firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa-dosa kami Tuhan di sepanjang hari ini. Sekiranya ada hal-hal yang kami lakukan atau kami ucapkan tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga kami semuanya boleh layak di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan juga menyertai anak-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami boleh sampaikan adalah berkenan kepada Tuhan, dan juga kami semua yang mendengar Tuhan boleh belajar firman-Mu dan boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa, permohonan, dan ucapan syukur kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca sore hari ini firman Tuhan yang diambil dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai dengan 7. Temanya tanda anak-anak Allah. Yang ketiga, menikmati shalom Allah. Mari kita buka Alkitab kita membaca dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai dengan 7. Demikianlah firman Tuhan. Judulnya Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabia istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma, Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Tema kita hari ini adalah Shalom. Kata shalom yang biasa kita pakai sebagai salam atau sapaan sehari-hari yang kita artikan sebagai salam damai, salam damai sejahtera, aman, makmur, dan hal-hal baik lainnya. Kata shalom sebenarnya mempunyai arti yang sangat luas yang mencakup hal-hal seperti keutuhan, kesejahteraan, kesehatan, kesembuhan, keselamatan. Kata shalom dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan dengan beberapa istilah, yaitu airin, yang artinya kedamaian, kesejahteraan, kesehatan, keadaan baik, sehat, juga hugiani, nein, dan soteria, pembebasan, keselamatan, kesembuhan, dan lain-lain.
Bahkan kalau kita dengar Pendeta Haning waktu minggu lalu di ibadah minggu mengatakan arti shalom sangat banyak. Dan yang pasti shalom itu sendiri bersumber dari Allah. Dalam firman yang kita renungkan saat ini kita mengetahui orang-orang Israel juga adalah umat pilihan Tuhan, tidak bisa menikmati shalom Allah karena mereka berkali-kali jatuh ke dalam dosa. Mereka beribadah kepada Allah bangsa asing seperti bangsa Kanaan, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan juga orang Yebus. Orang Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tuhan izinkan bangsa Israel dikuasai bangsa-bangsa asing itu karena mereka meninggalkan Tuhan dan berbuat hal-hal yang jahat. Sampai pada waktu bangsa Israel berseru pada Tuhan dan bertobat, maka Tuhan menolong mereka. Beberapa hakim yang menjadi pemimpin bangsa Israel setelah Yosua meninggal, sampai kepada bacaan ini, hakim yang diutus Tuhan adalah seorang wanita yang bernama Deborah. Ia juga adalah seorang nabiah. Deborah dan Barak dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel yang telah kembali dijajah dan disiksa oleh bangsa-bangsa lain selama beberapa puluh tahun. Kalau di sini dikatakan 20 tahun. Hal-hal buruk bisa terjadi karena Tuhan izinkan hal ini terjadi. Demikian juga pada saat ini, dan hal ini disebabkan oleh karena dosa manusia. Seperti juga yang kita sedang alami saat ini, yang di mana seluruh dunia sedang dilanda pandemi coronavirus 19 ini. Di zaman ini kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang telah diterima dan telah bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, seringkali kita juga jatuh ke dalam dosa. Ketidaktaatan kita akan firman Tuhan yang sering kita langgar. Karena sifat-sifat yang kadang-kadang, yang sifat-sifat kita yang seringkali kita juga masih berat, sifat-sifat kedagingan kita yang masih menguasai hidup kita. Sehingga seringkali kita tidak bisa mengalami shalom Allah dalam hidup kita. Saya mau sedikit bersaksi, saya sebagai orang yang dalam tanda kutip nih, sudah lansia, mungkin bisa berbagi sedikit pengalaman yang juga dengan ibu-ibu sekalian. Kehidupan yang saya jalani sangat bervariasi, dan untuk itu saya syukuri. Ada waktu di mana saya juga harus mengambil keputusan-keputusan yang berat, menyangkut kehidupan saya dan anak-anak. Saya seringkali bingung antara mempertahankan ego saya atau hal-hal yang bisa membantu kehidupan kami sebagai keluarga. Di mana ada tanggung jawab untuk masa depan dari keluarga saya, anak-anak saya yang harus saya pikirkan. Tapi saya mengucap syukur bahwa saya selalu bertanya dan minta tuntunan Tuhan untuk setiap keputusan yang saya ambil. Dan saya percaya Tuhan selalu menuntun saya. Bahkan seringkali Tuhan pakai juga anak-anak Tuhan yang lain untuk menolong saya bahkan tanpa saya sadari. Bukannya saya tidak pernah tergelincir dan juga dengan di dalam tindakan saya, tetapi kembali Tuhan berikan kesadaran pada saya untuk bertobat dan terus mengandalkan Tuhan dan menuntun saya kembali. Jadi kalau kita ingin menikmati kehidupan dengan shalom Allah dalam kehidupan kita, yang saya imani itu kita harus yang pertama, kita juga harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita juga harus bertobat setiap kali kita telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita juga harus memiliki kerendahan hati, tidak egois. Contohnya, yang paling gampang sekali kalau kita ada di tengah-tengah keluarga kita. Kalau saat ini saya tinggal bersama dengan anak dan menantu saya, bersama Elis dan Dimas. Kita saling menghormati, saling menghargai.
itu tidak berarti bahwa kita tidak mempunyai ego kita masing-masing. Mungkin kita juga punya, misalnya saya maunya seperti ini, tapi dia melakukan seperti ini. Atau dia maunya seperti begini, tapi saya melakukan seperti ini. Kedamaian dalam rumah tangga saya rasa sangat penting bagi kita, apalagi kita yang sudah lansia. Bagi yang masih muda-muda juga penting. Kenapa? Kalau kita terlalu mengutamakan ego kita, walaupun di dalam rumah tangga yang kita tahu bisa tenang dan damai akan menjadi kacau. Karena kita masing-masing nggak mau mengalah. Kita masing-masing mementingkan diri kita sendiri. Sehingga tidak ada kedamaian dalam rumah tangga kita. Kita tidak bisa menikmati shalom Allah. Kita harus terus bersyukur kepada Tuhan atas hal-hal yang kita alami. Baik itu suka ataupun duka. Dan kita yang paling penting kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Dan kalau Tuhan izinkan kita juga harus menjadi berkat dimanapun juga kita berada. Dimanapun juga ya saya melihat banyak orang-orang di saat pandemi ini mereka melakukan banyak hal-hal yang baik, membantu sesama. Mereka juga melakukan ya apapun juga baik dari dalam rumah tangga mereka maupun di luar yang mereka bisa lakukan, dan itu sangat-sangat saya percaya banget itu Tuhan berkenan kalau kita melakukan semuanya itu dengan ketulusan hati dan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya masih banyak hal-hal lain yang bisa kita semua lakukan sehingga di dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga bisa menikmati shalom Allah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari ibu-ibu, kita terus mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan pada kita. Kita terus juga mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita terus ada di dalam pimpinan Tuhan. Kita mungkin setiap manusia ada dosa, berdosa kepada Tuhan. Mungkin setiap hari kita selalu berdosa. Ada aja yang kita lakukan yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan mengasihi bangsa Israel yang walaupun dia telah melakukan begitu banyak dosa kepada Tuhan, tapi setiap kali dia berseru kepada Tuhan, Tuhan akan kembali menolong bangsa Israel. Demikian juga kita. Kita juga, saya percaya kalau kita yakin dan percaya kalau kita mau hidup taat, mau hidup terus bersyukur kepada Tuhan, berkenan kepada Tuhan, kita juga minta Tuhan untuk memimpin hidup kita, karena dengan kemampuan sendiri seringkali kita juga tidak dapat melakukan hal-hal yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Tetapi hanya karena kekuatan yang Tuhan berikan pada kita, kita dapat melakukannya. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kalau saya juga berada di tengah-tengah jemaat GKU Bintaro Jaya, di mana saya boleh bertumbuh di sini, di dalam suka maupun duka. Banyak hal-hal baik dan tidak baik yang boleh saya nikmati, dan semuanya itu membawa saya kepada satu hal yang saya percaya saya harus bersyukur kepada Tuhan, karena hal-hal itu telah membawa saya menjadi seorang yang lebih dalam tanda kutip mungkin lebih bijaksana, lebih bersyukur kepada Tuhan, dan saya boleh menikmati berkat Tuhan di saat usia saya bertambah, karena saya percaya bahwa semua kebaikan-kebaikan yang boleh kita lakukan itu berasal dari Tuhan. Dan kalau misalnya kita tetap melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, kita percaya bahwa apapun juga yang menjadi kerinduan kita, baik itu untuk keluarga kita, anak-anak kita, baik itu untuk orang-orang di sekeliling kita, untuk gereja kita, untuk pelayanan kita, saya percaya Tuhan akan senantiasa menyertai dan menolong kita. Demikianlah firman Tuhan. Jadi dengan demikian kita terus bisa menikmati shalom Allah di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua. Amin. Lanjut doa syafaat ya, Tan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kudus, yang kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan kalau sore hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh belajar firman Tuhan, dan biarlah Tuhan, kami juga mohon Tuhan memberikan kami pengertian dan menuntun kami untuk selalu taat kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan,
Engkau mengasihi kami semua. Di saat-saat kami tidak berdaya, di saat-saat kami mungkin melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, Engkau tetap mengasihi kami di saat kami bertobat dan berseru kepada Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai dan menuntun kami kembali, karena kami percaya Tuhan mengasihi kami. Terima kasih banyak Tuhan. Bapa yang Maha Kudus, di sore hari ini kami mengucap syukur kalau kami juga bersama dengan ibu-ibu PW di GKU Bintaro Jaya ini boleh berkumpul bersama-sama, memuji memuliakan Engkau dan juga mendengar firman-Mu Tuhan, dan kami mengucap syukur untuk Komisi PW Tuhan yang telah mengumpulkan kami semuanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pengurus Komisi PW, Koordinator Ibu Lucy Satir, Ibu Linda Simatau sebagai Ketua, Ibu Yusti sebagai Sekretaris, Ibu Elis Tanto sebagai Bendahara. Senantiasa Tuhan terus mengumpulkan kami semua untuk ibadah bersama-sama di ibadah PW ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan memberkati ibu-ibu ini Tuhan di dalam keluarga mereka masing-masing. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kami juga sore hari ini Tuhan mau berdoa untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Iren yang senantiasa setia mendampingi kami Tuhan di dalam setiap ibadah ataupun bahkan di setiap saat di mana kami boleh datang dan boleh memerlukan Ibu Pendeta Iren untuk terus menolong kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan memberkati Ibu Pendeta Iren sebagai gembala sidang kami. Tuhan berkati dia dengan kuasa Roh-Mu yang kudus sehingga Ibu Pendeta Iren boleh menjadi gembala yang baik bagi domba-domba yang Tuhan sudah percayakan kepadanya. Kami berdoa juga untuk suami dan anak dan bahkan orang tuanya, Tuhan menyertai dan melindungi mereka semua dan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini tak lupa kami juga berdoa untuk semua majelis di GKU Bintaro Jaya. Tuhan berkati. Tuhan berkati Penatua Risman. Tuhan berkati juga Penatua Rudi Anton dan keluarga mereka masing-masing. Tuhan berkati juga Penatua Sutanto dan keluarga. Penatua Ibu Grace Purukan dan keluarga. Penatua Ibu Ivon Suisa dan keluarga. Penatua Sari dan keluarga. Tuhan juga memberkati Penatua Robert Hutagalung, Penatua Jack Sembiring dan juga keluarga mereka. Tuhan memberkati Ibu Lucy Satir dan keluarga, Ibu Flora Panggabean dan keluarga, juga Ibu Susi dan keluarga. Tuhan juga memberkati Tuhan semua pengurus-pengurus komisi dan keluarga masing-masing. Kami juga berdoa untuk Komisi PI. Tuhan berkati Pak Ben yang saat ini sedang berada di luar kota. Tuhan sertai dan Tuhan lindungi Pak Ben di dalam pekerjaannya Tuhan. Sehingga Pak Ben boleh berhasil dalam pekerjaannya dan dia boleh kembali ke rumahnya dan tidak kurang suatu apapun. Kami juga berdoa untuk Ibu Cucu dan keluarga. Tuhan berkati. Tuhan juga berkati semua pengurus-pengurus diaken, diakan di masing-masing komisi. Tuhan berkati dan juga guru-guru sekolah minggu. Biarlah kami semua Tuhan berikan kemampuan untuk menjadi berkat dimanapun juga kami berada, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah jemaat. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu. Tuhan berkati Tuhan semua jemaat yang ada di GKU Bintaro Jaya. Tuhan campur tangan di dalam kehidupan mereka masing-masing, di dalam semua pergumulan jemaat-Mu. Tuhan campur tangan. Tuhan lawat mereka satu persatu sehingga mereka boleh terus mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana sekolah minggu untuk mengadakan ibadah Natal bersama. Kiranya Tuhan memberkati semua persiapan yang telah dilakukan sehingga Natal bersama secara online ini boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk rencana untuk untuk peneguhan CD-CD baru, kiranya juga boleh berjalan dengan baik. Semua persiapan yang dilakukan untuk di gereja Tangerang kiranya boleh berjalan dengan baik. Tuhan persiapkan anak-anak-Mu untuk ambil bagian di dalam CD-CD ini Tuhan. Tuhan berkati juga Ibu Pendeta Iren yang akan memimpin peneguhan CD-CD baru ini. Tuhan boleh berjalan dengan baik. Dan semua yang bertugas juga Tuhan sertai sehingga mampu untuk melakukan tugas-tugas pelayanannya. Terima kasih banyak Tuhan untuk sore hari ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang kurang sehat. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Nasya. Tuhan berkati Nasya.
Berikan dia kesembuhan Tuhan, pulihkan kesehatannya Tuhan, dan juga pimpin terus kehidupannya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk adik Bu Linda Peri. Tuhan berkati Peri, berikan dia kesembuhan juga, kekuatan dari sakitnya, dan biarlah dia juga terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Bapak, terima kasih banyak untuk sore yang baik ini yang boleh kami nikmati bersama-sama. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kami semua yang boleh ikut ambil bagian di dalam ibadah PW sore hari ini, Tuhan. Kami semua, Tuhan, ibu-ibu, Tuhan, pimpin kami di dalam keluarga kami masing-masing. Berikan kami hati yang terus tunduk kepada Tuhan sehingga kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami juga. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa, permohonan, dan ucapan syukur kami di sore hari ini Tuhan. Yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tante Esther untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Tante terus dan jadi berkat bagi banyak orang. Ibu yang terkasih, kita akan memberikan persembahan pada sore hari ini. Kita akan baca nats persembahan kita terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ibu-ibu yang terkasih, selamat memberi. Jangan lupa ada rekening majelis yang ada di warta jemaat dan juga barcode yang tersedia, silakan di-scan lalu dikirim persembahan hari ini. Setiap minggu ya, setiap minggu kita ibadah PW itu ada persembahan. Terima kasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau angkat pujian ini, kita mau katakan bahwa Allah peduli, Allah yang selalu peduli akan kehidupan kita. Hanya perkara yang tak dapat mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri.
Silakan Tante Esther untuk doa berkat. Ya Tuhan, terima kasih kalau kami telah boleh beribadah bersama-sama di sore hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan kepadamu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Kiranya kami mohon Tuhan, kami boleh membawa pulang berkat-Mu. Kiranya berkat anugerah dan damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima Selamat sore Ibu-ibu. Terima kasih, ibadah kita selesai. Terima kasih Tante Esther, terima kasih Bu Yusti.